علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. الله. نعم. نستمر درسنا في مادة العربية وهو في جملة اسمية. Kita ulangi. Jumlah itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan jumlah ismiyah, ada yang disebut dengan jumlah fi'liyah. Oke. Jumlah ismiyah itu ada yang berpola isim bertemu isim. Nah, contohnya seperti al-ilmu nafi'un. Apa artinya al-ilmu nafi'un? Ilmu itu bermanfaat. Ilmu itu bermanfaat. Ilmu itu bermanfaat itu artinya. Kalau ilmu yang bermanfaat itu beda lagi. Itu kalau al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau seperti ini cara menerjemahkannya, ilmu itu bermanfaat. Kenapa tidak yang bermanfaat? Itu sifat. Kalau yang bermanfaat itu sifat. Kenapa? Karena ini adalah mubtada. Sebagaimana yang sudah kita pelajari kemarin. Isim yang di awal jumlah, ya kan? Isim yang di awal jumlah disebut apa? Mubtada. Saya kasih mim gitu ya, mubtada. Kemudian kalimat setelah datang setelah mubtada itu adalah khobar. Jadi gini Pak, khobar itu adalah keterangan untuk si mubtada. Misalkan al-ustadu maridun, ustad itu sedang sakit. Al-ustadu maridun, ustad itu sedang sakit. Maksudnya apa? Si sakit ini sebagai keterangan kepada ustadnya, bukan sifat untuk ustad. Ustad kan bisa saja ustad yang sakit. Kalau ustad yang sakit berarti itu sifat untuk si ustad, bahwa ustad itu yang sakit. Paham sampai sini? Contoh seperti ini. Al-baitu ahmaru, rumah itu merah. Merah itu adalah sifat apa? Merah itu adalah keterangan untuk si rumah. Kita memberikan keterangan untuk rumah itu. Tapi kalau rumah yang merah itu sudah masuk ke dalam sifat. Paham sampai sini? Baik. Al-ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Ilmu itu bermanfaat. Mubtada dan khobar. Maka dalam kaidah, coba dilihat di halaman 39. Kemarin kita sudah membahas sedikit bahwa al-mubtada wal khobar. 39. Al-mubtada wal khobar. Al-mubtada'u wal khobaru, bawahnya al-mubtada'u wal khobaru ismani. Al-mubtada'u wal khobaru ismani. Mubtada dan khobar ismani, dua-duanya adalah isim. Coba Bapak lihat ke sini. Al-ilmu nafi'un, dua-duanya adalah isim. Al-ilmu isim, isim. Nafi'un isim, isim. Oke. Tatarakabu minhuma jumlatun ismiyah. Yang tersusun dari keduanya, yaitu mubtada dan khobar ini, sebuah jumlah ismiyah. Jadi kalau mubtada dan khobar itu disandingkan, maka akan menjadi jumlah ismiyah. Kenapa tidak jadi jumlah fi'liyah? Karena tidak diawali oleh fi'il, diawalinya oleh isim. Maka gabungan antara mubtada dan khobar disebut jumlah ismiyah, tapi punya kedudukan. Isim yang pertama disebut mubtada, isim yang kedua disebut khobar. Contoh yang lain misalkan Allahu karimun. Allahu karimun atau Allahu rahimun. Contohnya Allahu rahimun.
Allah itu Maha Penyayang. Allah itu Maha Penyayang. Ini mubtada dan ini khabar. Ini mubtada dan ini khabar. Ini mubtada, ini khabar. Dua-duanya isim disatukan menjadi jumlah ismiyah. Kenapa menjadi jumlah ismiyah? Karena sebelum Allah tidak ada kalimat yang lain, atau tidak ada fi'il, atau tidak didahului oleh fi'il. Maka itu disebut mubtada dan ini disebut khabar. Oke, sekarang kita ke pengertian saja nih. Contohnya apa? Dalam buku. Al-ilmu nafi'un. Dalam buku. Al-ilmu nafi'un. Coba lihat dalam buku. Al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Al-ustadu, ada apa? Al-ilmu nafi'un. Halaman 39. Al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Al-ustadu maridun. Ustad itu sakit. Al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Al-ustadu maridun. Ustad itu sakit. Aliyun ghaniyun. Aliyun ghaniyun. Ali itu kaya. Ali itu kaya. Anta mujtahidun. Kamu adalah seorang yang bersungguh. Contoh yang lain begini, misalkan Pak Daud profesinya apa Pak Daud? Pedagang ya. Posisinya adalah pedagang misalkan. Kita mau bilang bahwa Pak Daud ini adalah seorang pedagang. Daud itu mubtada. Ketika kita bilang pertama Daud berarti mubtada. Khobarnya apa? Keterangan apa yang akan kita berikan untuk Pak Daud? Begitu. Misalkan Daud tajirun. Pak Daud adalah seorang pedagang. Gitu ya. Gitu ya. Contoh yang lain misalkan Eyang seorang guru. Eyang kan mubtada. Eyang mudarrisun. Eyang adalah seorang guru. Begitu. Jadi kalimat yang keduanya adalah bentuk keterangan. Nah, sekarang kita pengertiannya dulu. Amal mubtada'u amma adapun. Artinya amma adapun di baris ketiga ya dari mubtada khabar. Amma adapun al mubtada'u, mubtada itu adapun mubtada itu fahuwa, ia adalah, mubtada itu adalah, ia adalah ia adalah ismun, isim, ismun, isim, mukhbarun anhu, mukhbarun anhu, yang diberikan keterangan. Mukhbarun anhu, yang diberikan keterangan. Mukhbarun anhu, yang diberikan keterangan. Wal khobaru, dan khobar itu mukhbarun anhu, yang diberikan keterangan. Wal khobaru, dan khobar itu mukhbarun bihi, yang memberikan keterangan. Wal jumlatu, dan jumlah
Paham jumlah ya? Jumlah itu adalah susunan daripada kalimat dalam bahasa Arab. Atau jumlah teh kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya, susunan dari kata-kata kalimat. Nah, jumlah mah susunan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Wal jumlatu, dan jumlah itu al-murakkabatu yang tersusun. Dan jumlah yang tersusun minal mubtada'i, dari mubtada, wal khobari, dan khobar, tusamma, dinamakan jumlatan ismiyah. Tusamma jumlatan ismiyah. Jumlah ismiyah. Oke. Lihat Pak, kita ke papan tulis sekali lagi Pak. Ya. Kita kemarin sudah belajar tentang perisiman. Tapi tunggal semua. Rata-rata tunggal semua. Mudhof ilaih itu hanya menggabungkan dari yang tadinya dua menjadi satu. Baru itu aja. Nah, sekarang kita sudah mulai belajar tentang bagaimana cara menggabungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Contoh misalkan kita mau bilang gini, ana muslimun, itu sudah mubtada khabar. Contohnya ana muslimun. Ana muslimun. Ana kalimat, muslimun juga kalimat. Kalimat digabungkan dengan kalimat. Ustaz, kenapa tidak ana muslimin? Kan ini bukan mudhof ilaih, bukan penyandaran kalau ini. Tapi ini mah sudah menyatukan satu kalimat dengan kalimat yang lain yang sama-sama artinya memiliki arti. Ana, saya, muslimun, seorang muslim. Saya itu seorang muslim. Nah, sudah mulai ke sini. Nah, ini Pak, dalam bahasa Arab disebut jumlah ismiyah. Kenapa? Karena menggabungkan antara isim dan isim, atau diawali sebuah jumlahnya dengan apa? Isim. Ini isim apa? Isim apa ini? Isim dhamir. Kan ini isim dhamir. Dhamir kan isim. Kalau isim di awal jumlah, di sini sebelum ana nggak ada apa-apa lagi. Udah ana muslim, nggak ada embel-embel yang lain. Berarti saat isim di awal itu disebut jumlah ismiyah karena isim di awal jumlah. Kemudian kalau isim di awal jumlah, dia punya jabatan namanya mubtada. Dan isim yang datang setelah mubtada disebut apa? Mubtada teh yang diberikan keterangan, dia teh kan diberikan keterangan oleh siapa? Oleh si muslim. Nah, muslim itu yang memberikan keterangan kepada si ana. Ana itu yang diberikan keterangan. Ana teh apa? Muslimun. Berarti aku itu statusnya adalah orang yang diberikan keterangan. Gitu. Sedangkan khobar adalah yang memberikan keterangan. Dan dari kan disebutkan dari itu harus ma'rifah. Ma'rifahnya itu dikenal gitu mah. Oke. Nanti kaidahnya bakal ada.
Ma'rifahnya dikenal atau tidak? Kan sudah kita belajar isim ma'rifah. Apa coba isim ma'rifah? Satu. Bentuk isim ma'rifah itu apa? Yang ada alif lam. Ini sudah saya sampaikan? Sudah. Dan ini alasannya kenapa saya gabungan semuanya di awal ini. Pembagian isim. Ma'rifah itu satu, ada alif lam tuh. Dua, isim domir. Isim domir ma'rifah bukan? Ma'rifah. Dulu ya, betul? Oke. Udah ya, ntar insya Allah ada itu di catatannya. Yang jelas kita harus kenal dulu bahwa di dalam jumlah ismiyah itu ada sebuah jabatan. Jabatannya namanya mubtada dan ini khobar. Ya, ini khobar. Nanti kita akan belajar khobar itu tidak harus isim, Pak. Nanti kita akan belajar. Cuman saya di sini memberikan pola isim bertemu dengan isim. Yang jelas, kalau ada isim di awal itu disebut jumlah ismiyah, dan kalau ada isim di awal itu pasti mubtada. Kasih keterangan sama Bapak di sana. Mubtada itu isim di awal jumlah. Kasih keterangan tambahan. Mubtada itu isim di awal jumlah. Pokoknya kalau ada isim di awal jumlah itu pasti mubtada. Kalau ada isim di awal jumlah itu disebut mubtada. Tapi kita bisa mengenal khobar itu berita kabar. Berita kabar, keterangan. Kabar itu keterangan. Apa keterangan yang dibawa? Ada, ya. Oke, sekarang ke bawah Pak. Al-mubtada itu dibagi dua. Ada Pak ya? Al-mubtada itu dibagi dua. Berarti al-mubtada itu isim yang mana Pak? Isim yang di awal kalimat. Ingat saja, mubtada itu adalah isim di awal jumlah. Dan jumlah yang diawali oleh mubtada itu jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena jumlahnya diawali oleh isim. Nah, isim yang pertama itu disebut mubtada. Oke, kita fokusnya ke yang depan. Mubtada. Mubtada itu ada yang zahir, ada yang dhamir. Mubtada itu ada yang datang dari isim zahir, ada yang datang dari isim dhamir. Coba saya tanya. Allahu sami'un. Mana mubtadanya? Allah. Sami'un khabar. Gabungan antara Allahu sami'un disebut jumlah apa? Kenapa disebut jumlah ismiyah? Isim. Isim di awal itu disebut mubtada, dan isim setelah mubtada disebut khabar. Oh, kurang liur tuh. Coba, mubtadanya Allah. Allah itu zahir apa dhamir? Zahir. Karena dhamir mah hanya ada 14. Coba apa dhamir? Wa ma hum iya hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana antum. Kalau santri saya nggak mau gini Pak, maunya antum. Nggak mau gitu santri, kayaknya ini ya sama bahasa SD. Oke, yang lain Pak. Tahu ya, Allahu sami'un artinya apa? Allahu sami'un, sampai kita belajar terjemah. Allahu sami'un. Allah itu sami'un, maha pendengar. Al-adibu mahbubun. Al-adibu mahbubun. Mana mubtadanya? Mahbubun khabar. Mana mubtadanya? Al-adib. Khabarnya mahbub. Penggabungan antara al-adib dan mahbub itu disebut jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Oleh isim. Berarti isim yang pertama itu disebut mubtada. Al-adibu mahbubun. Apa artinya al-adibu mahbubun? Al-adib, apa al-adib? Orang yang memiliki adab. Al-adib, orang yang memiliki adab atau yang beradab.
bukan orang yang berabad. Sudah ada. Al-adib, orang yang beradab. Mahbubun, mahbubun disukai. Al-adibu mahbubun, disukai. Yang lain Pak. Al-bintu mujtahidatun. Al-bintu mujtahidatun. Mubtadanya mana Pak? Al-bintu. Kenapa Bapak menjadikan dia mubtada? Nah, isim di awal jumlah. Mujtahidun kedudukannya apa? Khobar. Kenapa? Karena memberikan keterangan untuk sebut mubtada. Berarti penggabungan antara mubtada dan khobar disebut jumlah. Apa artinya al-bintu? Binti, anak perempuan. Anak perempuan itu mujtahidatun. Artinya apa? Bersungguh mujtahidatun bersungguh. Yang lain Pak, al-bakhilu madmumun. Al-bakhilu madmumun. Mana mubtadanya? Al-bakhil. Madmumun berarti kedudukannya apa? Khobar. Sekarang gabungan antara mubtada dan khobar disebut jumlah ismiyah. Al-bakhil, mana bakhil? Yang pikir ya, untuk kasiran. Untuk kasiran al-bakhil. Dulu mas saya mungkin dia lagi protes. Al-bakhil, orang yang pelit. Madmumun, tercela. Madmum itu tercela. Al-bakhilu madmumun, orang pelit tercela. Buntut kasiran. Walau pas saya ke SD, yang buntut kasiran itu apa? Oh, senang itu pelit, padahal mereka tanya. Kalau dalam bahasa Sunda itu disebut pakeman basa. Pakeman basa itu bahasa yang sudah pakem gitu. Model gede bulu biasa jadi ageng pastana. Gede bulu, pakeman basa. Al-bakhilu madhum. Baik. Oke, sekarang Pak, al-bakhil, Allahu, al-adibu, al-bintu, al-bakhilu itu semuanya mubtada dari isim dhahir. Mubtadanya dari isim dhahir. Nah, sekarang Pak, yang mubtada dari isim dhahir. Contohnya apa? Huwa ghaniyun. Huwa ghaniyun. Dia itu seorang yang kaya. Mana mubtadanya? Huwa. Khobarnya ghani. Huwa ghaniyun itu sudah menjadi jumlah ismi. Hiya maridatun. Hiya maridatun. Dia adalah orang yang sakit. Dia adalah orang yang sakit. Berarti hiya adalah mubtada. Maridatun berarti khabar. Insyaallah ini dua pertemuan. Tiga pertemuan ya, pertemuan kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Setelah itu kita evaluasi lagi. Kita evaluasi, ujian lagi. Murajaah. Iya. Iya.
Yang paling susah itu murojaah. Sudah Pak? Anta nasyitun. Anta kamu, nasyitun rajin. Nasyit. Bisa ganti anta pakai isim dhahir? Boleh. Contohnya misalkan Eyang nasyitun. Eyang itu adalah orang yang rajin. Bisa ya diganti. Karena apa? Karena itu dari dhamir, berarti bisa pakai isim dhahir. Ana tilmidun. Ana saya, tilmidun seorang siswa atau seorang pelajar. Ana tilmidun. Saya seorang pelajar. Kalau mubtadanya muannas, khobarnya muannas juga. Itu sudah bisa menyimpulkan. Di sini ada itu. Ahsan, bagus itu. Oh, apalagi tadi Pak Daud sudah menyimpulkan mubtada itu harus ma'rifah. Itu sudah kaidah itu. Soalnya kalau kita langsung belajar tentang kaidah fisika kemudian, nah, Bapak yang menyimpulkan satu tadi mubtada harus ma'rifah, berarti khobar harus nakiro. Satu, dua. Tadi apa kata Kang Rahmat? Mubtada itu muannas, maka mubtada itu harus mubtada dan khobar harus satu jenis. Kalau mubtadanya mudzakkar maka khobarnya mudzakkar. Kalau mubtadanya muannas maka khobarnya pun muannas. Sudah ada ya. Baik, sudah Pak ya? Oke, sekarang Pak ini Pak. Siapa? Halaman 40 Pak. Fokus Pak. Fokus kepada huruf-hurufnya. Ya Pak. Keterangan ketentuan mubtada khobar alias kaidahnya. 1. Mubtada dan khobar harus selalu dalam bentuk marfu'. Sekali lagi, mubtada dan khobar harus selalu dalam bentuk marfu'. Bapak sudah belajar marfu'? Marfu'nya mufrad pakai apa? Tuh. Kaidah berkata bahwa mubtada dan khobar harus sama-sama marfu. Al-ilmu marfu. Marfunya pakai apa? Doma. Kenapa marfunya pakai doma? Karena dia mufrad. Itu Pak manfaatnya Pak. Kotak itu harus hafal. Nafi'un. Dia itu marfu. Marfunya pakai apa? Pakai doma. Karena dia isim. Apalagi ini? Allahu marfu. Rahimun marfu. Apalagi yang kita sudah tulis nih. Bentar ke sana. Ana marfu. Tad. Ariyo cenah tidak anu. Karena itu mabni, baca saya oke, mabni tidak ada marfu mansub. Yang ada itu hanya isim masih ingat? Semoga masih ingat. Ya, rekamannya di murojaah lagi dari awal. Ya, sudah ada itu. Baik, itu bisa nggak? Biasa tekan di edit dari tayangan pertama membahas tentang domir. Dikasih judulnya di keterangannya biasa di edit di YouTube-nya. Semuanya udah? Sadayana? Jadi Bapak pada murojaah tentang mubtada tentang mudzakkar muannas pertemuan berapa gitu ya. Tayangannya di sana. Kalau heureuy semua tulis heureuy. Oke Pak. Satu Pak itu Pak ya, harus marfu. Enggak bisa gini, al-ilmu nafi'an, enggak bisa. Harus al-ilmu nafi'un atau al-ilma nafi'un. Enggak bisa al-ilma, harus marfu. Al-ilmu nafi'un. Oke, 1. 2. Susunan mubtada dan khobar ialah jumlah yang dimulai dengan isim. Susunan mubtada khobar
ialah jumlah yang dimulai dengan isim. Jumlah diawali dengan isim. Al ilmu isim. Isim. Ini mah sudah ini ya, sudah paham kita. Kemudian dan disebut jumlah ismiyah, ya, disebut jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah gabungan atau jumlah yang diawali oleh isim, pasti jumlah ismiyah. Dan isim yang datang pertama itu disebut mubtada. Sedangkan susunan fi'il dan fa'il disebut jumlah fi'liyah. Nah, itu mana nanti kita belum belajar. Yaitu jumlah yang dimulai dengan fi'il. Kalau dimulai dengan fi'il, maka itu jumlah fi'liyah. Kita belum belajar. 3. Bila ada isim marfu yang diawali oleh fi'il, maka isim tersebut adalah fa'il atau naibul fa'il. Nomor 3 diliwat karena kita belum belajar. Coba nomor 3 dibulutin saja, karena itu belum masuk ke bab kita. Tapi insya Allah kita akan mengenal itu nanti. Keempat, ini Pak, susunan mubtada khobar harus selamanya sesuai. Oke, mubtada dan khobar selamanya harus sesuai. 1. Bila mubtadanya mufrad, maka khobarnya harus mufrad. Coba ini Pak. Al-waladu mujtahidun. Al-waladu mufrad, mustahidun mufrad, harus sama-sama mufrad. Harus sama-sama mufrad. Kemudian, bila mubtadanya musanna atau jamak, maka khobarnya pun harus musanna atau jamak. Contoh, coba Pak, kita ganti misalkan, ini saya hapus dulu ya. Kita fokus ke sana. Ini kan mufrad. Kalau musanna jadi apa? Coba, musannakan al-waladu. Jadi apa? Al-waladani. Mustahidun jadikan musanna. Mujtahidani. Tuh. Gitu Pak. Jamakkan walad. Jadi apa Pak? Al-aulad. Jamak apa ini? Jamak taksir. Kalau jamak taksir yang berakal, maka jamaknya menjadi jamak. Jadi khobarnya juga jamak. Jadi kan dia jamak. Jamak apa kira-kira ini? Mudzakkar salim. Jadi apa jadinya? Mujtahidun. Ini mubtada Pak, ini khobar. Ini mubtada, ini khobar. Ini mubtada, ini al-waladu mustahidun. Seorang anak kecil itu, seorang anak laki-laki itu, atau seorang anak itu bersungguh-sungguh. Al-waladani mujtahidani. Dua anak kecil itu dua orang yang bersungguh-sungguh. Jamaknya al-auladu mujtahidun. Anak-anak kecil itu adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Dari kaidah ini ada yang ditanyakan? Di antara isim tidak boleh langsung. Misalkan al-waladu wa mustahidun, tidak boleh. Harus langsung. Al-waladu mujtahidun. Al-waladani. Itu kan jamak taksir dengan mudzakkar salim ya. Oke. Kalau dengan jamak muannas salim bisa nggak? Bisa. Kalau ininya jamak muannas salim. Nantilah di sana ya. Kita di sana. Di jamak muannas salim. Jamak taksir dengan mufrad mustanna boleh? Bisa. Dengan mufrad muannas bisa. Jika jamaknya tidak nanti ya kita contohnya. Coba apa? Ada yang ditanyakan dari sini? Oke, coba yang kedua Pak. Sekarang al bintu mujtahidatun. Coba al bintu dimusannakan jadi apa Pak? Al bintani. Tuh. Mujtahidatun jadi mujtahidatani.
Sekarang jamakan al-bintu. Jadi apa, Pak? Jama apa jadinya? Jama taksir. Jadi jama taksir. Apa jama taksir dari al-bintu? Ahsan al-banatu. Jama taksir mah kudu diapalkeun. Ya udah, tidak usah nambah beban ya, tidak usah nambah beban hidup. Nah, biarkan saja. Yang penting mah terkuasai ya kaidahnya. Al-banatu berarti mustahidatani mustahidatun berubah menjadi jamak. Kira-kira jadi jamak apa? Muannas salim. Pasti jadi jamak muannas salim. Jadi apa jadinya? Mustahidatun. Ustaz, ini jamaknya saya bingung, Ustaz. Kan sudah dikasih tahu dulu. Jama muannas salim, jama mudzakkar salim itu satu jam mufrad yang mudzakkar, kemudian mufrad mudzakkar, kemudian dia punya wazan dari fa'il atau muf'il. Sudah pernah kita bahas ya. Cara membentuk jadi sebuah jama. Sudah ditulis di catatan itu. Ada apa tidak? Intinya kita harus tahu menjamakannya jadi jama apa ini. Mustahidatun. Itu sudah dibahas sama kita itu. Cara menjadikan sesuatu itu jadi jama. Sudah dibahas. Oke, ada yang ditanyakan Pak dari sini? Ustaz, Boleh. kalau katanya itu kalimatnya itu lebih dari 2, itu yang belakangnya yang ketiganya ngikut juga yang depan nggak? Contohnya? Misalkan itu kan 2 Ustaz, ini tambah lagi 1 kata gitu Ustaz, jadi 3 misalkan. Nah, bisa, tapi yang ini nanti bukan jadi khobar tapi jadi sifat. Bisa, tapi bisa jadi khobar juga, berarti khobarnya double. Misalkan gini, al-waladu mujtahidun wa nafi'un misalnya. Anak kecil itu dia seorang mustahid dan dia juga bermanfaat. Bisa. Tapi dia harus ikut ini juga. Harus dia mufrad, jadi mufrad, dia mustanna jadi mustanna, dia jamak harus diikut jamak. Oke, baik. Kemudian setelahnya, bila mubtadanya mustanna atau jamak, maka khobarnya pula harus mustanna dan jamak. Sudah ya? Sudah kita jadikan itu. Kemudian bila mubtada'nya muannas, maka khobarnya pun muannas. Demikian juga bila mudzakkar. Mudzakkar. Ini muannas. Sama. Mubtada khobar harus sama, satu jenis pokoknya. Dari sisi jenis dan jumlah. Sekarang tambahkan sama Bapak. Tambahkan. Di mana we? Tapi ini komite sama di buku ya, di buku paket. Di buku paket tambahkan. Mubtada harus ma'rifah. Mubtada harus ma'rifah. Mubtada harus ma'rifah. Oke Pak, yang catatan itu sudah Pak, mubtada itu harus ma'rifah. Ini tidak usah ditulis ya, ada di bawah. Ini ada di bawah. Ada di bawah. Baik, Pak, coba sekarang Bapak yang catatan itu dibuletin Pak. Itu bukan sekarang Pak, dibuletin biar tidak pusing. Kalau yang dibuletin berarti kita tinggalkan dulu. Catatan, yang catatan. Yang atas itu
Nah, itu ada dalam itu catatan. Ada Pak? Catatan. Sudah ya? Yang catatan itu di garis bawah atau dibulutin. Jadi itu nanti kita belum bahas itu. Baik Pak. Sampai sini bisa dipahami Pak? Oke, lihat. Mubtada harus ma'rifah. Lihat. Al-waladu pakai alif lam. Al-bintu alif lam. Al-waladani, al-auladu, al-bintu, al-banat. Semuanya pakai alif lam. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Siapa yang masih bingung? Angkat tangan. Yang masih bingung? Oke. Satu. Siapa yang masih bingung? Oke Pak. Sekali lagi Pak. Pak Haji bingung di mana Pak Haji? Oke, semuanya bingung. Kita ulangi dari awal. Kita ulangi dari awal. Siapa? Kita ini sedang belajar tentang bagaimana satu kalimat dengan kalimat yang lain kita satukan dalam sebuah jumlah atau sebuah kalimat. Sebuah jumlah, ya, sebuah jumlah. Kalau yang kemarin itu mudhof ilaih. Mudhof ilaih mah itu mah cara menggabungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain yang akhirnya akan menjadi menjadi satu kalimat, ya, menjadi satu kalimat atau satu idiom. Ya, sebuah satu idiom. Nah, kalau sekarang nggak gitu. Kalau sekarang kita tetap dipisah-pisah. Al-waladu punya arti sendiri, mustahidun punya arti sendiri. Nah, kalau misalkan kalimat ini isim, maka itu disebut jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena gabungan antara dua isim, kemudian yang di depan adalah isim, maka disebut jumlah ismiyah. Al-waladu ini disebut jumlah ismiyah. Nah, gak sampai sana. Ternyata kalau ada isim di awal kalimat, berarti dia punya kedudukan dan jabatan. Namanya mubtada. Namanya apa Pak? Mubtada. Kalau ada isim di depan, itu mubtada. Dan yang datang setelah mubtada itu disebut khobar. Atau dengan kata lain, mubtada dan khobar ini adalah jumlah ismiyah. Ari mubtada itu isim di awal jumlah, kalau khobar itu adalah isim yang memberikan keterangan untuk si mubtada. Contohnya seperti ini, al-waladu mujtahidun. Pak Haji Sobari misalkan. Pak Haji, tidak ada kalimat seperti ini, kalimat ini. Ana membuat kalimat gini. Pak Haji Sobari, boleh saya pinjam namanya? Sobari muhandis. Apa mana muhandis? Arsitektur. Sobariyun muhandisun. Pak Sobari itu adalah seorang arsitek. Pak Haji itu di sini sebagai mubtada. Kenapa mubtada? Di awal karena isim di awal. Muhandisun adalah keterangan yang memberikan keterangan bahwasanya Pak Sobari itu adalah seorang arsitek. Begitu ya, paham ya? Paham ya? Nah, Pak Ustadz, kan harus ma'rifah. Ari Pak Sobari kenapa tidak ada alif lam? Kan nama orang. Nama orang itu adalah ma'rifah. Maka saya ingat, ma'rifah itu wajib kita tahu. Isim yang ada alif lam, nama orang, nama tempat. Kemudian isim isyarah, isim mausul, isim dhamir. Itu adalah ma'rifah. Termasuk Pak Sobari ini, dia adalah ma'rifah. Kemudian ininya muhandisnya adalah nakal. Gitu ya, Pak Haji. Nah, sekarang kenapa itu berubah? Karena kaidahnya kita sudah tahu, ini mubtada, ini khobar. Maka kaidahnya berkata, kalau mubtada dan khobar itu harus sama dari sisi jumlah. Kalau al-waladu satu, maka mustahidunnya juga harus satu. Kalau dianya mufrad, maka dia harus mufrad. Kalau dia mutanna dua, maka khobarnya pun harus mutanna. Kalau dia jama', maka dia juga harus jama'.
Nah, iya cenah bingung di jamakna, wayahna. Kaidah-kaidah yang jamak itu diinget-inget lagi. Ini jamak taksir, ini jamak mudzakkar salim. Kenapa tuh cenah tidak al waladun? Tidak al waladun, nggak bisa karena masing-masing mufrad itu, masing-masing isim mufrad itu sudah memiliki jamaknya masing-masing. Sudah saya jelaskan kan waktu itu. Kalau biasanya kata saya gitu kan, mufrad yang seperti ini jamaknya kayak gini. Coba ingat-ingat lagi Pak. Kalau yang mencatat mungkin ada catatannya. Begitu ya. Oke, saya dorong terus Ustadz Handoyo buat talkisan kita, karena saya menjelaskan itu dengan bahasa yang mungkin bisa dipahami oleh Bapak dan jamaah sekalian. Itu ditalkhis supaya apa? Supaya bisa mendekatkan kaidah ini kepada apa? Kepada bapak-bapak dan jamaah sekalian. Jamak intinya di jamak gitu. Ini jamak, ini jamak. Ini mufrad, ini juga mufrad. Ini musanna, ini juga musanna. Ini jamak, ini juga jamak. Nah, sekarang itu satu. Yang kedua, dari sisi jenisnya. Ini mufrad, ini mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya pun mudzakkar. Ininya mudzakkar, maka khobarnya pun mudzakkar. Sama ini. Ini muannas, ini juga muannas, ini muannas, ini juga muannas. Jadi mubtada dan khobar itu harus sama dari sisi jenisnya. Baik mudzakkar muannasnya, lalaki awewenya harus sama. Ini laki-laki, awewe harus sama. Yang kedua harus sama dari sisi jumlah. Kalau satu ya satu, kalau dua ya dua, kalau jama lebih daripada dua ya harus jama. Cuman di dalam bab jama ini perlu diteliti, maksudnya perlu teliti. Ini teh jama taksir atau ini teh jama muannas salim. Intinya harus jama, meskipun jamanya tidak sama mudzakkar, tidak sama-sama muannas, tidak sama-sama taksir. Yang penting dia jama. Sesuai dengan mufradnya itu biasa dijamakan dengan jamak. Baik, ada pertanyaan yang lain Pak? Satu pertanyaan lagi Pak. Pak Ahmad dulu, Pak Ahmad. Ustaz, kalau ada nggak mufrad yang dia pas jamaknya bisa ke mudzakkar, bisa juga ke taksir itu Ustaz? Ada Ustaz. Ada. Nah itu yang kita pakai yang mana Ustaz? Terserah. Kafirun. Kafir itu punya dua jamak. Kafirun. Bisa kafiruna jamak mudzakkar salim, bisa jamak taksir kufar. Santun sudah terjawab. Kalau hasil dari mudhof ilaih itu bisa jadi mubtada. Bisa, sangat bisa. Patokannya mudhofnya. Contoh, misalkan Rasulullah. Ini kan mudhof ilaih ya. Misalkan Rasulullah apa? Sifat apa khobar untuk Rasulullah? Misalkan alimun. Rasulullah alimun. Rasulullah itu seorang yang alim. Ini mubtadanya, ini khobarnya. Contoh, misalkan mustanna. Contoh misalkan baik Rasulullah. Kan awalnya Rasulani kan? Di kita mudhof ilaih kan nunnya dibuang. Rasulah Allahi jadi apa? Alimani. Dua utusan Allah yang alim. Kenapa seperti ini? Karena mubtadanya musanna. Mana musannanya Ustaz? Ini nggak ada alif nun. Kan sudah dibuang nunnya. Karena apa? Karena dia mudhof. Dah? Ya. Ini yang disampaikan kepada saya itu cuma membedakan antara mutaf dengan ini aja yang isim. Isim dengan? Bedanya mutaf ilaih dengan itu aja. Nah, iya Pak. Kita dengarkan kita. Ini Pak, cara bedanya. Ini Pak. Gampang Pak. Contoh gini. Misalkan gini. Ini kita sudah belajar kitab gundul. Contohnya gitu ya. Misalkan
Ini mubtada khobar, Pak. Coba kira-kira kata Eyang mana mubtadanya? Hah? Hah? Baitul muslimin. Kenapa tidak baitu? Karena sudah dihilangkan. Enggak gitu. Jawabnya gini. Kenapa tidak baitu loh? Kan baitu ini kan Nah, baitu ini kan harus ma'rifah. Mubtada itu harus ma'rifah. Sedangkan baitu ini tidak ada alif lam. Berarti kita cari solusi. Lihat kalimat setelahnya. Oh, ini muslimin, ini kalimat jamma mudzakkar salim dan dia majrur. Berarti ini mudhof ilaih. Itu penerapannya. Awalnya dari bait. Nah, kalau satu isim sudah dimudhof ilaihkan, berarti dia itu sudah jadi ma'rifah. Sah nggak jadi mubtada? Sah jadi mubtada? Sah meskipun al baitunya tidak ada alif lam, karena alif lamnya dibuang gara-gara disandingkan dengan yang lainnya, dengan al muslimin ini. Nah, oh iya mubtada. Iya khobar. Kitu heula, Pak. Kita teh kitu heula. Geus ya sudah identifikasi nih, sudah jelas. Sekarang Pak, harokatna naon ieu cenanya? Bai. Ta atau baiti atau baitu. Kan mubtada teh harus marfu. Ari marfunya isi mufrad, ini kan isi mufrad. Pakai apa, Pak? Koma. Tuh. Khobarnya juga harus khobarnya juga harus khobar. Kabirun. Tuh. Itu Pak cara narokatna. Kita bacana naon cenah teh? Bitu, baitu. Jika nama baitu, gimana tuh apa nih? Bisa dikira-kira ya, baitu. Nah, muslimaini, muslimina itu. Jika nama muslimina. Nah, cenah teh muslimuna. Kenapa tidak muslimuna? Kenapa tidak muslimuna? Karena dia majrur. Kenapa harus majrur? Mudhof ilaih. Karena mudhof ilaih. Muslimina. Kafirun. Nah, cenah kudu make dhamma. Kan khobar. Mubtada dan khobar itu harus marfu. Mubtada dan khobar harus marfu. Ya. Itu berapa? Ya, semua gini Pak, semuanya sudah tertulis dan sudah dijelaskan. Tinggal Bapaknya ingat-ingat lagi dan menerapkannya. Yang baik. Demikian subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.